Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ari Wibowo dan teman-teman semua. Perkenalkan, saya Vito Waradana dari Statistika UI Angkatan 2020 dengan NPM 2006488273. Pada pagi hari ini saya ingin membahas mengenai Sustainable Development Goals atau SDGs nomor 2, yaitu Zero Hunger atau tidak ada kelaparan. Tujuan dari SDG ini adalah upaya global untuk mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan, meningkatkan gizi, dan mendorong pertanian berkelanjutan. Sandang, pangan, papan merupakan kebutuhan dasar manusia. Kita sebagai manusia tentunya membutuhkan makanan setiap harinya, dan tentunya masalah ini merupakan masalah yang penting karena masih banyak orang di luar sana yang merasakan kelaparan setiap harinya. Kalau kita ngomongin global, kayaknya masih terlalu besar. Kita mulai dari yang lebih kecil dulu, kita ngomongin negara di ASEAN. Berdasarkan data dari Databox dan Food and Agriculture Organization mengenai persentase penduduk yang mengalami kelaparan di negara ASEAN tahun 2022, Indonesia menduduki posisi kedua tertinggi setelah Timor Leste. Dan dapat dilihat juga pada grafik di kiri bawah mengenai jumlah penduduk kurang gizi di Asia Tenggara, Indonesia menempati posisi pertama dengan jumlah penduduk kurang gizi sebesar 17,7 juta. Itu angka yang gede banget. Bayangin aja 17 juta orang masih kekurangan gizi. Padahal di antara negara ASEAN lainnya, Indonesia tuh negara yang paling luas tanahnya dan dijuluki sebagai Zamrud Khatulistiwa karena kekayaan alamnya yang hijau. Bahkan Indonesia merupakan negara agraris dengan sebagian besar penduduknya bekerja di sektor pertanian. Tapi kok rakyatnya masih banyak yang kelaparan dan kurang gizi? Itu kan aneh. Nah, kalau misalnya kita lihat dari volume produksi padi di Indonesia tahun 2012 sampai 2022, produksi padi sebagai makanan utama mengalami penurunan dan stagnasi sejak tahun 2015. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal seperti perubahan iklim yang mengganggu kenaikan produksi padi dan kekurangan good farming practice dari para petani di Indonesia. Seiring dengan berkembangnya zaman dan teknologi, salah satu upaya untuk meningkatkan produksi pangan di Indonesia adalah menyatukan hubungan teknologi dengan kegiatan pertanian, seperti penggunaan alat pertanian modern agar produksi padi di Indonesia semakin efisien, atau juga penggunaan teknologi untuk menghindari tanaman pangan agar tidak terpapar sinar matahari dan suhu yang terlalu ekstrim akibat perubahan iklim. Terakhir, pemberian edukasi bagi para petani juga tak kalah penting. Hal ini merupakan langkah krusial karena ini merupakan karena memungkinkan para petani untuk memahami secara mendalam langkah-langkah yang perlu diambil untuk melindungi tanaman pangan dari serangan hama yang merugikan dan memastikan keberlanjutan produksi pangan berkelanjutan. Baik, berikut merupakan 3-minute presentation dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.